Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari, dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasuerus, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus, "Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja." Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu.
Kemudian titah raja kepada Haman. Perak itu terserah kepadamu. Juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan mempelajari firman Tuhan dari kitab Ester pasal yang ketiga. Saudaraku yang kekasih, Haman merasa sangat bangga karena dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi yang diberikan raja. Tapi ia tidak puas kalau ada orang yang tidak hormat kepadanya. Dia mau disembah oleh semua orang. Tetapi Mordekai tidak mau melakukan hal itu, karena Mordekai tahu Haman adalah keturunan Agag, raja orang Amalek, musuh bebuyutan Israel dari generasi ke generasi. Mordekai menolak berlutut di depan Haman, sehingga kebanggaan diri Haman merasa terusik. Dia merasa tidak dihargai. Lalu ia memanfaatkan raja untuk menghabisi bangsa Yahudi, bangsanya Mordekai. Raja tidak peduli atau mungkin tidak mengerti maksud dibalik program Haman tersebut. Ya,
maka raja mengizinkan agar orang Yahudi semua dibasmi. Bagaimana perasaan orang-orang Yahudi? Dicatat bahwa mereka sangat takut dan gelisah. Mereka diliputi kegemparan, sementara raja dan Haman merayakan program itu dengan duduk dan minum-minum. Pada masa krisis seperti itu, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan mengendalikan dampak negatif yang dihasilkan oleh manusia berdosa. Karena keangkuhan Haman, ketidakpedulian Raja Ahasuerus. Tetapi segala sesuatu ada di bawah otoritas Tuhan. Tuhan adalah Raja segala raja. Dia telah mempersiapkan rencananya untuk memelihara umatnya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa anak-anaknya tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi Tuhan berjanji, Ia tidak akan lepas tangan. Ia Allah yang Immanuel. Allah menyertai kita, orang-orang yang hidup mengasihinya dan yang berjalan sesuai rencananya. Tetap beriman, tetap kuat karena Tuhan.